Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik ya. Subahasanya aplikasi dari hukum Faraday. Pertama, aplikasinya itu adalah adanya geger induksi akibat adanya perubahan medan magnet. Kita kemarin tahu persamaan umum dari geger induksi itu ini ya. Ini, nah yang ini, E sama dengan negatif N delta plus per delta T. Kemarin kita juga tahu, ini persamaan umumnya itu sebetulnya adalah C itu adalah B dikali A cos theta ya. Cuma karena medan magnetnya tegak lurus bidang, maka persamaannya menjadi ini. C sama dengan B dikali A. Kalau adanya perubahan medan magnet, berarti nanti B-nya yang berubah. Nah, ini B-nya yang berubah. Dia menjadi delta B karena adanya perubahan medan magnet. Delta B dikali A. Maka yang delta flux yang ini kita ganti dengan yang ini. Ya, delta B dikali A per delta T. Dengan keterangannya, E itu adalah dia geger induksi. Volt itu sama dengan tegangan ya. Nanti kalau dihukum ohm dia sama dengan E itu dia sama dengan V juga ya, seperti itu. Kemudian A adalah luas penampang. Satuannya adalah meter persegi, delta D B perubahan medan magnet dia dalam Tesla, dan delta T dia adalah selang waktu. Satuannya dalam sekon gitu ya, seperti itu. Coba kita lihat dalam persamaan di sini dalam soal. Sebuah kumparan memiliki luas 20 cm persegi. Jumlah lilitannya 1000, induksi magnetnya berkurang sebesar 5 Weber per meter kuadrat dalam waktu 2 sekon. Yang ditanyakan E ya, di sini geger induksinya. Kita lihat di sini yang diketahui ada A, dia adalah 20 cm persegi. Ini harus kita rubah ke dalam meter ya. Meter persegi dari cm ke meter dia 2 langkah. Karena dalam persegi berarti satu langkahnya 100, berarti 2 langkah dia 10.000. Berarti dia pangkat 4 karena dia punya 01 di sini, berarti dia sisa pangkat negatif 3. 2 kenapa ya? Kali 10 pangkat negatif 3 ya. Meter persegi. Jumlah lilitannya dia 1000. Kemudian induksi magnetnya berkurang sebesar 5 Weber per meter kuadrat ya. Berarti nanti di sini delta B-nya dia negatif 5 ya. Kenapa? Karena dia berkurang per meter kuadrat ya. Kemudian T-nya dia adalah 2 sekon. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. Yang ditanyakan E ya. Nah, kita tadi punya persamaan E sama dengan negatif N kali A delta B per delta T. Ininya negatif 1000. A-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3. Delta B-nya negatif 5 ya. Negatif 5 per 2 ya. Seperti itu. Ini nanti dia habis. Kita dapat. Nah, dia juga habis. Sisa adalah E. Itu 5 ya. Satuannya dalam volt. Jadi
ketika ditanya GGL induksi dia satuannya volt ya, karena GGL induksi itu sama dengan tegangan juga. Itu ya untuk pengaruh perubahan medan magnet. Nah, sekarang kita lihat GGL induksi itu ada juga yang diakibatkan adanya perubahan luas ya. Nah, perubahan luas itu seperti apa? Kita tadi punya persamaan E itu adalah karena dia tidak mempunyai lilitan, berarti nanti dia persamanya delta plus per delta T ya. Per delta T. Kenapa nggak pakai N? Karena dia tidak punya lilitan. Kemudian kita tahu kemarin flux itu dia persamaannya apa? B dikali A ya. Karena perubahan luas, ini lihat titiknya perubahan luas, berarti nanti dia delta flux itu adalah B dikali delta A ya. Kita ganti sekarang menjadi B dikali delta A per delta T ya. Nah, sekarang kita lihat dari gambar. Di sini kita lihat, nah ini lihat. Dia ada L, kemudian di sini ada delta S. L dikali delta S, dia itu berarti apa? Luas ya. Berarti kita ganti delta A-nya menjadi B dikali L. Ini delta S ya, per delta T. Delta S per delta T. Nah, ini delta S per delta T dia persamaan apa? Delta S per delta T itu dia adalah persamaan dari V kecepatan. B dikali L dikali V. Jadi, GGL induksi akibat adanya perubahan luas itu adalah dia blip. Ya, yang ini. Nah, yang ini dia. Nah, blip gitu ya, seperti itu. Itu GGL induksi akibat adanya perubahan luas. Sekarang kita gimana? Coba kita lihat soalnya ya, seperti ini. Diketahui ada kawat peki ya. Nah, dia kawat peki panjangnya 50, berarti nanti kita punya L di sini. L sama dengan 50 cm atau dia jadi berapa kalau kita rubah ke dalam meter ya? Dia menjadi 0,5 ya, 0,5 meter. Kemudian B-nya dia 0,02 Tesla ya. B 0,02 Tesla. R di sini nanti 0,02 ohm dan V dia adalah 2 meter per sekon ya, seperti itu. Yang ditanyakan yang pertama apa? Besar GGL induksi. Berarti kita langsung masuk ke persamaan blip yang tadi ya. Nah, E sama dengan B dikali L dikali V. B-nya 0,02, L-nya 0,5, V-nya adalah 2 ya. Berarti kita dapat 4 dikali 2 itu 20 ya. Kita dapat 0,02 ya. 0,02
2 kali ini ya, kalau kita ini biar lebih mudah nih gambarannya. Ini 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini 0,5 kali apa ya, 5. Berarti kita bikin 5 di sini. 5 kali 10 pangkat negatif 1 dikali 2 ya. Ini 2 dikali 5, 10. 10 kali 2, 20 ya. 20 kali 10 pangkat negatif 3. Ini 10 pangkat negatif 2. Ini 10 pangkat negatif 1. Hasilnya 10 pangkat negatif 3. Ini kalau kita tulis secara desimal kita dapat 0,02 volt ya. Nanti kalau ditanya yang B, nah ini kan baru yang A nih. Kalau ditanya yang B berarti nanti dia kita punya kuat arus yang mengalir. Kalau kuat arus berarti kan E itu tadi sama dengan V, berarti sama dengan hukum Ohm ya. Dia adalah E dibagi V. E-nya berapa? E-nya kita punya 0,02, 0,02. V-nya bukan dibagi V ya, ini dibagi R. Kalau dibagi V kan itu udah V. Dibagi R ini maksudnya. Nah, R-nya berapa? 0,02 juga. 0,02. Hasilnya adalah 1 ampere ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ditanyakan arahnya. Nah, arahnya itu berarti ini yang C, dia arah. Kita tahu tadi ibu jari itu adalah arus ya. Kemudian telunjuk medan magnet, telapak tangan itu adalah gaya Lorentz. Yang ditanyakan arah kuat arus, berarti arah kuat arus dia kemana? Ke bawah ya. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini F. Kemudian di sini dia ada I. Ya. Nah, di sini posisi yang ini dia adalah B. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa aplikasi dari hukum Faraday ya. Kita baru membahas 2. Yang pertama adanya perubahan medan magnet. Yang kedua adanya perubahan luas. Oke, untuk pertemuan hari ini Bu cukupkan sekian. Nanti tugasnya tinggal kalian kerjakan. Bu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.